Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kesempatan ini kalau tidak salah kita sudah masuk pada bab yang ke-8 ya, Al-Babus Saminah, bab yang ke-8. Bab yang ke-8 fi tayammum, seputar hukum-hukum tayammum, wa fihi masailah, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan atau pembahasan. Jadi ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, kenapa bab tayamum ini dibahas setelah bab wudu dan bab mandi? Kenapa bab tayamum dibahas setelah bab wudu dan bab mandi? Karena kalau seseorang dia bersuci tidak bisa menggunakan air, baik dari hadas kecil, dalam hal ini dia berwudu, maupun dari hadas besar, dalam ini dia mandi, maka kalau dia tidak mendapatkan air atau terhalang dari menggunakan air, maka penggantinya adalah merupakan tayamum. Maka setelah bab wudu dan bab mandi kemudian dibahaslah bab tayamum ini, ikhwan sekalian. Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. At-tayammum lughatan. Pertama, pengertian tayamum. At-tayammum lughatan, tayamum secara bahasa itu berasal dari kata al-qasdun. Al-qasdun yang artinya bermaksud atau bertujuan. Wa syar'an, dan definisi secara istilah syar'i, huwa masul wajhi wal yadaini bis-sa'idi thayyibi. Jadi istilah secara syar'i bahwasanya tayamum itu merupakan mashul wajhi, mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bis-sa'idi thayyibi, dengan sa'id yang thayyib, yang suci, yang bersih. Ala wajhi makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Tata cara tayamum ini tentunya sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah nanti tata cara bertayamum ini akan dijelaskan pada bab ini. Ta'abbudan lillahi ta'ala, dengan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kawan sekalian pengertian dari tayamum, baik secara lughah maupun definisi pengertian tayamum secara istilah syar'i. Jadi bahwa dia mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bis-sa'idi thayyib. Apa itu as-sa'id? Nanti kita akan jelaskan secara terperinci apa maksud dari as-sa'id. Tapi as-sa'id itu sebagai gambaran saja bahwa segala sesuatu yang nampak di muka bumi, baik itu tanah, kerikil, batu, debu, pasir, atau perkara-perkara yang lain yang nampak, segala sesuatu yang nampak di muka bumi, itulah yang disebut dengan as-sa'id. Begitulah yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli fikih ketika menafsirkan daripada as-sa'id. Dia dikembalikan definisinya secara lughah, sebagaimana pengertian as-sa'id dalam pengertian secara bahasa. Di dalam bahasa Arab, bahasanya as-sa'id adalah segala sesuatu yang nampak di atas permukaan bumi. Maka itulah yang bisa digunakan sebagai tayamum, masul wajhi wal yadaini, yang diusapkan kepada wajah dan kedua tangan. Ala wajhi makhsusan ta'abbudan lillahi ta'ala. Tata caranya sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disampaikan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tata cara tayamum yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Ta'abbudan lillahi ta'ala, tentunya ini adalah sebuah ibadah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan sekalian, al-masalatul ula, permasalahan yang kedua adalah hukmut tayammum, yaitu hukum tayamum, wad dalilu masyru'iyatihi, dan dalil-dalil pensyariatan atau disyariatkannya tayamum bagi kaum muslimin. At-tayammum, jadi tayamum itu masyru'un, dia disyariatkan, wa huwa rukhsatan minallah. Jadi tayamum adalah perkara yang disyariatkan, wa huwa rukhsatan minallahi azza wa jalla li'ibadihi,
dia adalah merupakan rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla li'ibadihi kepada para hamba-hambanya. Jadi itulah tayamum, bentuk rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhwan sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya ini dalam kondisi-kondisi tertentu, mereka itu kesulitan dari mendapatkan air, atau dalam kondisi-kondisi tertentu kita terhalang dari menggunakan air. Misalnya karena kita kondisinya lagi sakit, atau cuacanya lagi dingin, atau nanti akan dijelaskan kondisi-kondisi lain yang membolehkan seseorang untuk dia melakukan tayamum. Maka ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu, ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, maka tayamum inilah penggantinya. Tata cara bersuci yang sangat gampang. Cukup dengan mengusap kedua wajah dan telapak tangan dengan as-sa'id dan thayyibah, maka itu dia telah bersih, telah suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu ketika sholat, dan hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi ketika dia dalam keadaan hadas besar, maka ketika seseorang terhalang dari menggunakan air karena tidak mendapatkan air atau dalam kondisi-kondisi tertentu, maka cukup dia mengusap wajah dan kedua tangannya dengan tanah atau debu atau yang semisalnya, maka itu telah suci, dia sudah bisa melaksanakan segala aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah, kemudian dilanjutkan para penulis di sini bahwasanya wa huwa min mahasini hadhihi syariah, bahwasanya tayamum ini adalah dari bentuk kebaikan di dalam syariat ini, sebagai bentuk kebaikan di dalam syariat ini. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah, artinya ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan kita ketika di dalam menjalankan aktivitas ibadah kita. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah, kemudahan dari Allah kepada umat ini adalah disyariatkannya daripada tayamum ini. Wa min khasa'isi hadhil ummah, kemudian dilanjutkan bahwa wa min khasa'isi hadhil ummah, dan tayamum ini adalah sebagai bentuk ciri khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadhil ummah kepada umat ini. Artinya ikhwan sekalian, syariat tayamum ini tidak disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Tayamum ini pensyariatannya baru hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Nabi Muhammad dan kepada umatnya sebagai rukhsatan minallah, kemudahan dari Allah, wa huwa min mahasini hadhil syariah, dan sebagai bentuk kebaikan di dalam syariat agama Islam ini. Kemudian ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, di sini kemudian penulis membawakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Maidah ayat 6 kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'mati 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat ini ikhwan sekalian menjelaskan 3 hukum sekaligus. Yang pertama menjelaskan perintah wudu dan tata cara berwudu, bahwasanya rukun wudu itu hanya 4. Yang pertama adalah membasuh daripada wajah, kemudian membasuh kedua tangan ilal marafiq sampai siku, kemudian mengusap daripada kepala, kemudian yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bayn, yaitu membasuh kaki, kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ini yang pertama, yaitu perintah berwudu bagi orang yang ingin melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ibadah tersebut yang disyaratkan sebelum kita melakukannya harus berwudu terlebih dahulu, seperti bertawaf, membaca Al-Quran. Kemudian tata cara pelaksanaan daripada wuduhnya, yaitu ini tadi ada 4. Wa in kuntum junuban fatahharu, kemudian perintah yang kedua adalah wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian dalam keadaan junub
maka bersucilah kalian. Maka bersucilah kalian. Maksudnya bersuci di sini fatahharu. To dan ha di sini bertasydid, artinya penekanan fatahharu, maka mandilah kalian. Begitu ya ikhwan sekalian. Apabila kedua hal ini kita tidak bisa lakukan, ya berwudu dengan air, karena berwudu itu dengan air. Mandi janabah disebutkan di sini adalah dengan air. Wa in kuntum marada, tapi kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, au jahdu minkum minal ghaid, atau seseorang baru selesai membuang hajatnya, au lamastumun nisa, atau dia baru saja berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, dan dia tidak mendapatkan air, ya. Yang dikategorikan falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, ini beberapa kondisinya. Yang pertama memang karena dia tidak mendapatkan air sama sekali. Yang kedua dia mendapatkan air, tapi airnya itu dia tidak bisa menggunakannya, terhalang menggunakannya karena sakit. Ya, kalau dia gunakan semakin memperparah sakitnya, atau dia akan memperlambat daripada sembuh dari sakitnya. Ini juga dikategorikan orang yang memang dia tidak mendapatkan air. Kemudian falam tajidu ma'an, jika kamu tidak mendapatkan air, dikategorikan juga orang tidak mendapatkan air. Airnya ada, tapi airnya itu ada di tempat musuh. Kalau dia ke sana itu membahayakan jiwanya. Atau airnya ada, tapi satu-satunya sumber mata air di situ ada binatang buas, harimau misalnya, ada ular. Atau kalau dia ke situ bisa membahayakan dirinya, airnya berada di tepi jurang, maka itu juga dikategorikan orang yang dia tidak mendapatkan air. Kemudian misalnya ada air tapi di sebuah negeri air itu diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal, sehingga ekonominya tidak menjangkau untuk membeli air tersebut. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini dia diperbolehkan. Atau juga airnya ada, tapi dia ini bagi seorang musafir yang dimana airnya itu hanya cukup untuk minum saja, perbekalan minum. Kalau digunakan berwudu, maka itu bisa mengancam perbekalan mereka akan habis dan bisa akan membinasakan mereka. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini dia dikategorikan sebagai orang yang falam tajidu ma'an, dia tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan thayyibah, maka kalau dalam kondisi seperti itu maka hendaknya dia bertayammum dengan sa'idan thayyibah, dengan as-sa'idan thayyibah, dengan tanah yang suci, yang bersih. Insyaallah nanti kita akan jelaskan apa itu as-sa'idan thayyibah yang lebih terperinci lagi. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah dengan wajah kalian, kepada wajah kalian dengan sa'idan thayyibah itu. Wa aydiyakum min, dan usaplah untuk kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kalian itu mendapatkan kesulitan di dalam syariat ini. Walakin yuridu litahhirakum, tetapi Allah menginginkan kalian dalam kondisi apapun itu kalian selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, Allah lebih menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun. Maka sudah hendaknya ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, kita ini selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian, di sini dibawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan tentang hukum tayammum wa dalilu masyru'iyatihi, hukum seputar tayammum dan dalil-dalil pensyariatan daripada tayammum. Yang pertama, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu thayyibun, sesungguhnya as-sa'id thayyib, tanah yang suci itu, kafika, itu telah cukup bagimu, itu telah cukup sebagai alat bersuci untukmu. Wa illam tajidil ma, meskipun engkau tidak mendapatkan air, asyrata hijajin, 10 musim haji. Maksudnya 10 musim haji dia adalah 10 tahun. Walaupun engkau tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Artinya bukan pembatasan. Di sini 10 tahun di sini bukan pembatasan. Sampai kapanpun, bahkan lebih dari 10 tahun kalau dia tidak mendapatkan air, maka tetap boleh dia melakukan tayammum. Fa iza wajadatal ma'a famissahu basyarataka. Jadi yang membatasi dia dengan tayammum itu fa iza wajadatal ma', apabila dia sudah mendapatkan air, famissahu basyaratak, maka air itu sudah otomatis tayammumnya sudah tidak berlaku lagi.
karena sudah dia dapatkan air. Famissahu basyaratan, maka usapkanlah atau basuhlah air itu ke kulitmu atau ke tubuhmu. Kemudian ikhwan sekalian, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan, Allah telah jadikan kepadaku bumi ini, seluruh hamparan bumi yang ada di atasnya masjidan, itu bisa dijadikan sebagai masjid, bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Dan ini salah satu rukhsah juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ikhwan sekalian, umat-umat terdahulu itu mereka hanya bisa sholat di tempat-tempat kuil-kuil ibadah tertentu ya. Mereka hanya bisa sholat di tempat-tempat ibadah tertentu. Nah, kalau kita kaum muslimin misalnya jauh dari perkampungan, tidak ada masjid di situ, maka kita bisa sholat di hamparan bumi. Ju'ilat liyal ardu masjidan, Allah jadikan kepadaku bumi ini, hamparan bumi, sebagai masjid. Ini salah satu rukhsah kemudahan dari Allah yang memudahkan kita dengan umat-umat terdahulu. Mereka hanya baru bisa melaksanakan ibadah itu kalau di tempat-tempat tertentu. Mereka tidak bisa melakukan ibadah di seluruh permukaan bumi ini. Ini rukhsah kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Wa tahuran, dan dijadikan kepada bumi ini sebagai tahuran, yaitu alat untuk bersuci. Maka ikhwan sekalian, waqad ajma'u ahlul ilmi, telah sepakat para ahlul ilmi ala masyru'iyati tayammum, tentang pensyariatannya tayammum, idza tawafarat syara'ituhu, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan apa itu syarat-syarat seseorang sudah boleh dia melakukan tayammum ya. Wa annahu qa'imun maqamat taharatu bil ma', ya, kalau syaratnya sudah terpenuhi, wa annahu qa'imun maqamat taharatu bil ma', karena kedudukan tahara ini menggantikan kedudukan bersuci dengan air ya, menggantikan kedudukan bersuci dengan air. Fayubahu bihi, maka apa-apa yang diperbolehkan dengan tayammum ini, ma yubahu bihi taharatu bil ma', apa-apa juga yang diperbolehkan ketika seseorang bersuci dengan air. Minas salat, seperti dia bisa melaksanakan salat, wa tawaf, dia melaksanakan tawaf, wa qiraatil Quran, dia membaca Al-Quran, wa ghairi dzalik, atau amalan-amalan yang lainnya yang dipersyaratkan sebelum kita melaksanakannya itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Wa bizalika, maka berdasarkan hal yang demikian, maka berdasarkan seluruh penjelasan ini, tasbutuh, maka telah jelaslah sudah masyru'iyatin, tentang pensyariatan at-tayammum, yaitu tayammum, bil kitab, dengan kitab Allah, dengan firman Allah tadi, Quran surat Al-Maidah ayat 6, was sunnati, dan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini setidaknya 2 hadis yang dibawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan datang beberapa hadis yang lain yang akan menjelaskan tata cara, syarat, dan terkait dengan pensyariatan tayammum ini. Wal ijma', dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Nanti beberapa ulama juga berkomentar terkait dengan pelaksanaan daripada tayammum ini, apa itu sahih dan thayyibah. Kita akan hadirkan pendapat-pendapat para ulama yang lainnya. Maka ini ikhwan sekalian, permasalahatul ula, masalah yang pertama pada bab ini, yaitu hukmu tayammum wa dalilu masyru'iyatihi. Tadi juga kita sudah bahas tentang at-tayammum lughatan, pengertian tayammum secara bahasa, kemudian wa syar'an, pengertian tayammum secara istilah syar'i. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu syurutut tayammum, syarat-syarat daripada melakukan tayammum, wal asbab, dan sebab-sebab al-mubihatulah, seorang itu boleh dia melakukan tayammum. Apa saja yang menjadi sebab-sebab? Kalau tidak salah itu semua sekitar ada 6 ya, ada 6 yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Maka semoga bermanfaat ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.